Waktu 2 minggu lalu kan Badan POM sudah melarang para influencer untuk melakukan review mandiri dan juga produk approval mandiri kepada produk-produk skincare. Namun yang saya lihat review-review itu tetap dilakukan oleh mereka karena alasannya mereka mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 30 di mana masyarakat juga bisa turut serta dalam mengawasi selain pemerintah. Bagaimana tanggapan Badan POM soal ini? Dan apakah benar kalau BPOM mengizinkan atau mengajak dokter detektif untuk membuat asosiasi skincare sebagai pengawas yang terintegrasi dengan BPOM untuk turun ke lapangan mereview produk berbahaya? Ini saya kasih. Disarankan oleh Badan POM untuk membuat perkumpulan asosiasi. Yuk, kita buat asosiasi yuk guys. Jadi untuk para owner skincare, nanti aku akan ngadain acara kali ya, asosiasi untuk melawan jual skincare nakal. Intinya itu adalah asosiasi yang katanya terintegrasi dengan Badan POM nantinya gitu Pak. Nah apakah benar begitu? Menurut kata Doktif ini benar apa tidak gitu Pak? Katanya BPOM yang mengajak untuk para reviewer dan mereka-mereka untuk bikin asosiasi. Lantas bagaimana kalau emang itu benar? Kewenangan BPOM itu sendiri bagaimana sampai harus seperti itu Pak? Kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Satu-satunya lembaga yang bisa memberi kata-kata approval itu cuma Badan POM. Badan POM akan segera membuat peraturan untuk mengatur semuanya ini sehingga ada landasan hukum yang tegas. Masyarakat tetap terlindungi dengan bisa menyampaikan segala sesuatu. Kalau berhubungan dengan produknya orang lain, tidak boleh diumumkan di publik karena itu melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi wajar kalau misalnya dia bisa saling nuntut, tapi itu tidak boleh. Termasuk influencer si A, si B tidak boleh mengumumkan hasil produknya orang berdasarkan hasil lab A, B, C, D. Itu tidak bisa. Kalau dia punya data, kasih ke kami sebagai kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, nanti kami yang bertindak. Dengan demikian, tegas posisi kami di Badan POM, tidak mengizinkan influencer-influencer dan masyarakat untuk mengumumkan dengan nyata bahwa itu approval atas nama kami. Sehingga dengan demikian, tidak ada keinginan kami untuk memberikan legitimasi ini kepada influencer. Seperti pertanyaan yang pertama tadi kan, bahwa kita mau serahkan, buatkan asosiasi, terus asosiasi ini mau diberikan ke influencer untuk dia punya haknya Badan POM. Tidak ada itu. Nggak pernah ini Pak ya? Tidak ada. Ya. Pertanyaan aku, kenapa seorang dokter yang sudah tahu bahwa hasil labnya itu tidak terakreditasi maupun tervalidasi ya, apalagi tervalidasi, kok berani gitu mempublish gitu? Kan setahu saya seorang dokter tuh apabila dia ingin mereview, bukan hanya dokter tapi influencer siapapun itu mereview boleh-boleh saja. Tapi, nah ketika mereka menguji hasil labnya itu yang dikatakan terakreditasi maupun tervalidasi itu, apakah cara yang terbaik itu harus mengundang owner yang punya skincare dan juga pengawas BPOM untuk mereview kalau misalkan memang ada kandungan di produk tersebut, ataukah boleh-boleh saja seorang dokter itu tanpa harus mengundang owner yang mempunyai produk tersebut, apalagi izin dengan BPOM untuk melakukan uji lab dan lalu mempublish kepada umum bahwa produknya itu bla 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 seperti itu. Hasil keputusan Komisi 9 mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menertibkan dan membuat aturan terhadap reviewer yang hubungannya dengan bukan hanya tentang kosmetik ya, tapi semua hal untuk kita buatkan aturan. Dan ini kami lagi menyiapkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk itu. Ada aturan, kalau dilanggar aturan ada sanksi. Kan begitu. Begini, mereview untuk dirinya sendiri kan boleh. Untuk masyarakatnya boleh, tapi jangan diumumkan. Iya kan? Kalau mau mengumumkan, ya kasih ke lembaga yang resmi. Lembaga resmi itu siapa? Badan POM. Nah, hasil reviewnya itu influencer. Silakan. Reviewnya dikasih kami. Setelah kami lihat, tentu kami harus lanjut dengan klarifikasi kan, klarifikasi data. Kami tesnya apa dan sebagainya. Hasil itu kami bertindak, mengambil keputusan. Singkatnya BPOM melarang ya? Iya dong, tidak boleh. Kan kita harus menjaga semua aturan-aturan yang terdapat. Jangan menjadi hakim sendiri begitu kan. Kan
Kalau dia mereview ke publik, kesimpulannya kan dia menghakimi orang lain kan? Kan begitu. Menghakimi orang lain kan itu sementara bukan otoritasnya. Jadi kesimpulannya janganlah dilakukan itu. Kalau Badan POM tegas pada aturan. Bagaimana nasib dari para reseller atau agen-agen yang... Nah, ini baru benar perwakilan rakyat. Thank you ya Mbak Nafa sudah berusaha menempatkan diri di posisi konsumen reseller di masyarakat. Padahal Mbak Nafa tuh duduknya di samping Pak Uya loh. Semoga dia paham ya sekarang akar masalahnya apa. Dan sekalian tuh ya Bunda Maya Estianti dikasih tahu tuh kalau ini bukan tentang persaingan bisnis. Kenapa sih selalu ngomong persaingan bisnis? Cobalah lihat juga udah berapa banyak skincare yang direview oleh Doktif dan kemudian melambung penjualan mereka. Kenapa itu nggak dibahas? Kenapa nggak juga diangkat topiknya? Kenapa yang diangkat cuman yang menjatuhkan ini sebenarnya tidak ada niat menjatuhkan. Sebenarnya dia menjatuhkan dirinya sendiri. Gara-gara apa? Dia memberangkatkan waria ya umroh. Kenapa harus waria coba tuh? Kalau emang dia itu waria ya dia suruhlah pakai pakaian laki-laki, pasti nggak jadi masalah. Kemudian yang menjatuhkan bisnis dia itu adalah adiknya si Herlin Kenza. Ya, jadi bukan Doktif. Doktif itu di awal sudah nge-review baik-baik. Kemudian dianya yang blunder sendiri dan sekarang tambah blunder. Terus hari ini juga saya dikejutkan oleh FYP TikTok yang katanya ini pun ditempel stiker. Ini kenapa pada kayak DRL sih ya? Kenapa DRL saya nggak bahas? Karena saya nggak beli produk dia ya. Kok kalian beli silahkan kalian bahas. Tuh ya, ini bisa dicopot nih, kalian tarik lah ya. Aduh, ini saya udah buka. Ini nengok nih, punya saya masih baru ya. Gimana orang nggak ganti rugi coba nih ha? Ini nggak ada sama sekali tanggung jawabnya terhadap produk-produk yang udah kita beli. Selama ini kan saya cuma kasih lihat serum yang saya beli kan. Saya juga punya banyak dan ada lagi nih saya kasih lihat. Dan deodoran ini kalau kita pakai itu berkerak pinggirannya nih ya. Ini pinggirannya itu jadi kayak kristal-kristal bekas tetesan air deodoran. Saya nggak tahu kenapa. Ini juga nih. Jadi tolong dikasih paham juga ke Bunda Maya ya. Bunda Maya, kalau semua kejahatan dianggap aib, maka itu yang kemarin korupsi 271 triliun gak usah dibahas. Karena itu aib. Itu kalau pola pikir kayak Bunda Maya, semua penjahat di dunia ini selamat. Kenapa ya mereka dianggap aib? Janganlah buka aib orang gak baik. Gitu lah ya Allah, benar-benar lah Bunda Maya nih. Katanya itu kan pelajaran SD 1500 liter. Pertanyaannya, dokter... Ini bukan lagi tentang serius atau nggak serius. Kalau Doktif nggak tahu lo lagi ngapain, gue tahu. Lo lagi dongok kan? Bukan lagi bercanda. Lu kan kalau ngomong gak dipikir dulu. Satu contoh, tempo hari video lu yang viral juga pas lagi live pakai mukena, make up tebal, menor. Kemudian ada salah satu netizen yang bertanya, "Kak, itu kalau batal wudunya gimana?" Dan jawaban lu apa? "Sayang, ini tuh make upnya make up waterproof, kalau kena air gak luntur." Itu kan salah satu contoh jawaban dongo. Maksudnya gini loh, lu lagi make up tebal, waterproof lagi, terus batal wudhu. Otomatis ketika mau sholat, lu harus wudhu kan? Kalau make up lu waterproof, otomatis si air wudhu nggak menyerap. Sah nggak? Nggak sah. Coba tanya ke Kartika Putri, kalau wudhu pakai make up waterproof, itu jadi gimana hukum wudhunya? Udah pede-pede ngejawab, memberi penjelasan, nggak kelihatan isi. Lu kalah sama BBK, kalah sama si Pior, sama si Sate, sama si Maiden. Jelas mereka kosong-kosong tapi menghibur daripada lu kelihatan isi tapi kosong. Mbak DP nih aneh ya, kalau bikin statement ataupun speak up di publish gitu aneh ya, gitu kayak. Jadi guys, dia itu jawab pertanyaan dari si Mas Ide tadi gitu ya. Terus dia bilang katanya kan di situ bukan ada unsur salah atau benar, tapi di sini ada unsur kepentingan katanya, kata si Mbak DP ya. Ini loh Mbak DP, kalau ditarik benang merahnya, ujung-ujungnya itu ya salah dan benar. Sekarang gini deh, kalau owner skincare itu nipu-nipu, ya, overclaim skincare-nya, ya, terus ada kandungan berbahayanya, salah atau benar? Ya salah dong, jelas disalahkan. Terus kedua Mbak DP bilang di sini ada unsur kepentingan, makanya Doktif itu membuat huru-hara di perskincare. Bener banget, Doktif ada unsur kepentingan, tapi tidak untuk pribadi ya. Melainkan untuk masyarakat ya, untuk kaum-kaum kayak kita gini nih yang suka bolak-balik ganti skincare ya kan, yang suka gonta-ganti skincare. Adanya Doktif itu jelas-jelas mengedukasi banget ya. Intinya kita nggak tahu overclaim itu apa sih. Terus yang tadi kita malas baca ingredientsnya, sekarang kita jadi pinter atau rajin-rajin baca ingredients. Kalau mau beli sabun, kalau mau beli serum, skincare, apapun itu. Ketiga,
membuka wawasan kita tentang perskincarean ya. Jadi ini yang kita tambah luas, nambah ilmu. Artinya kemunculan Doktif apa dong? Ya berfaedah untuk kita semua. Ada manfaatnya, barokah. Tidak seperti dirimu. Terus keempat ya, sekarang itu dengan kemunculan Doktif banyak owner skincare ya, itu yang memperbaiki lagi untuk ingredients-nya, ingredient skincare-nya. Ya, kelima, banyak juga pabrik atau maklon pabrik skincare ini yang memperbaiki atau merevisi ulang untuk produksi mereka. Itu hebatnya Doktif. Ujungnya apa? Itu bukan untuk kepentingan pribadi kok, tapi untuk kepentingan rakyat kaum menengah lah, terutama kayak kita gini ya Mbak DP. Mbak DP belum pernah kan ngerasain mau beli skincare tuh harus nabung dulu, harus nyisihin uang kembalian bakso, uang kembalian laundry, ya uang kembalian ini dan itu. Tapi juga belum pernah kan kalau kita beli skincare misalnya COD atau PO ya, kita paling seneng tuh Mbak DP sama yang PO. Kenapa? Karena kita bisa nabung dulu say ya, apalagi PO-nya sebulan, 2 minggu gitu ya. Kalau mendang-mending itu membantu banget loh Mbak DP, belum pernah kan, pasti cobain deh. Hanya Mbak, kalau statement dan speak up itu harus dari yang luas pikirannya, jangan dikotorin hatinya, jangan negatif thinking terus sama orang Mbak. Paling penting harus dari 2 sudut pandang ya, agar apa? Agar fair dong. Gimana sih Mbak DP nih, aduh, lagi-lagi dan lagi ya komennya itu kayak gak nyambung say gitu, gak ngerti sama jalanan penyanyi yang satu itu gitu loh. Udahlah ya Mbak DP, jangan selalu mau benar sendiri, jangan selalu mau menang sendiri kalau berargumen gitu ya, atau berpendapat. Jangan mau menang sendiri gitu loh, harus sekali-sekali turun lah gitu ya, merasakan apa yang rakyat kecil rasakan, kaum mendang-mending rasakan gitu loh. Jadi jangan statementnya itu berdasarkan diri Anda sendiri, tapi Anda harus memposisikan diri Anda sebagai kayak kita gini gitu loh. Itu baru bijaksana ya, itu baru punya pikiran yang luas ya. Mungkin Anda kan public figure ya Mbak DP ya, artis besar lah ya, masa iya sih segitu bergaul kemana-kemana pikirannya masih segitu-segitu aja gitu loh ya. Saya kira bergaul kesana kemari membuka pikiran kita ya, tapi ya sudahlah ya say, hanya juga Mbak DP ya gitulah ya, konsepnya mungkin nyeleneh gitu, berpikirnya agak-agak lain sih dari kita gitu ya. Kocak Mbak DP mah. Katanya itu kan pelajaran SD 1.500 liter. Pertanyaannya, dokter tahu? Doktif pasti tahu, karena jejak digital lu itu banyak nih. Tuh, ada jejak digital lu. Nih kita denger sama-sama, karena kalau pakai background yang video itu kagak bisa ya kalau stage. Lu denger baik-baik. minum air putih. Aku tuh kalau minum air putih itu banyak banget. Apa berapa banyak kalau minum air putih? Berapa liter kan? 1.500 liter. Denger kan? Itu lu lagi nggak bercanda ya, itu lu lagi nge-live. Terus kalau nggak salah itu make up ya, lagi make up. Terus lu ngasih tahu kalau lu itu rajin minum air. Terus lu nanya ke asisten lu atau ke siapa itu tuh, nanya minum berapa kali sehari berapa liter. 1.500 itu konsepnya bukan bercanda. Itu lu lagi ngasih tahu dan seharusnya itu serius gitu. Ya walaupun kesalahan ucap typo mulut itu nggak bisa dikontrol ya, kadang gue juga masih typo. Tapi lu lihat sekarang, kondisi sekarang, lu itu mengelak banget ya. Lu cek video yang gue stage ini, itu mengelak banget. Jadi kayak nggak mau disalahin gitu, ngerti kan lu? Seharusnya ngerti kan ya, udah gede juga, udah bisa berpikir secara logis. Merkuri terbesar di Indonesia, siapa orangnya? Guys, serius kalian harus lihat ini, beneran. Definisi ular. Ular, emang bener-bener the real tahun ular, menyala ular-ular. Dia yang nuduh Doktif, dia sendiri yang ngundang pemasok merkuri terbesar di Indonesia yang udah ngalahin BPOM 2 kali, guys. Catat ya, ngalahin BPOM 2 kali di pengadilan. Mengerikan sekali. Jadi kalian masyarakat ya, ayo masyarakat, dimana otak kalian, jangan mau kalian ini diperdaya oleh si ular itu lagi. Bahkan kemarin tuh si satwa ular ini ya buka kandang di Gancit, itu kayak what the hell is that, like what?
ini kan ownernya Merkicrut ya, terbesar di Indonesia. Ternyata dia nuduh Doktif dia sendiri yang menyatakan bahwa dirinya punya hubungan romantis dengan pemasok Merkicrut terbesar di Indonesia. Buat Doktif, saya sudah lihat VT-nya Doktif ya. Terima kasih kalau setahu aku kau itu Mbak DP yang bikin rusuh itu. Orang lagi nggak ada apa-apa, kau bilang deh bahas rating. Aku pun nggak tahu acara apa yang kau bawakan itu. Bilang ada TV, aku ada TV. Tapi nggak tahu aku acara apa yang kau bawa itu. Pagi-pagi ambiar itu, apa dia acara apa itu, nggak jelas itu buat aku. Kau yang bikin masalah itu. Kau bilangin Doktif masalah hukum suaminya tuh. Kau tahu suaminya Doktif itu. Nah, kau cari tahu sendiri lah suaminya Doktif itu seperti apa. Biar kau paham. Pesan terbuka untuk Dede. Bukan daerah Daeng. Inisial Daeng Doktif. Agak lain kau ya, Dede. Setiap kali mereview produk-produk owner skincare, pesannya selalu jangan tantrum. Oh tidak. Tidak bisa. Saya ini onel. Tabe dan Doktif. Kasembaran ton juga masukkan tak Doktif. Onel itu terbiasa dipuja-puja, disanjung-sanjung kepujian begitu ya. Jadi tidak cocok seorang onel menjadi elegan. Pokoknya sekali tantrum tetap tantrum. Tidak salah serantak dan Doktif begitu. Tabe. Salah begitu.